Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen metode penelitian akuntansi, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Rifki Darmawan dari kelas AK 607 akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah metode penelitian akuntansi tentang proposal penelitian dengan judul yang saya angkat yaitu pengaruh pengungkapan kualitas pelayanan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Baik, untuk latar belakang masalah yang saya angkat yaitu bahwa penelitian mengenai konsep hubungan CSR atau Corporate Social Responsibility ini dengan kinerja keuangan telah banyak dilakukan. Akan tetapi, hasil temuan tentang hubungan corporate social responsibility atau CSR ini dengan kinerja keuangan masih menunjukkan kemungkinan hubungan dua arah atau terjadi gap. Beberapa peneliti mengatakan bahwa dengan penerapan corporate social responsibility atau CSR akan membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan. Beberapa peneliti lain menemukan hubungan yang negatif antara corporate social responsibility atau CSR dengan kinerja keuangan. Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama yang saya rumuskan pada penelitian kali ini yaitu apakah corporate social responsibility atau CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksi untuk return on asset atau ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah CSR berpengaruh terhadap return on equity atau ROE? Kemudian rumusan yang ketiga, apakah corporate responsibility atau CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksi pada earning per share atau EPS? Kemudian batasan masalah yang saya cantumkan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, penulis atau saya memilih perusahaan perbankan di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia dengan lengkap. Yang kedua, kinerja keuangan dalam penelitian ini meliputi return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS. Kemudian yang ketiga, CSR yang diungkapkan meliputi tema lingkungan, tema K3 atau ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tema masyarakat, serta tema produk. Kemudian perusahaan perbankan yang saya ambil datanya pada kali ini yaitu pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Kemudian tujuan penelitian yang kali ini kami atau saya kemukakan yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada return on asset. Kemudian, apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada return on equity. Kemudian, apakah CSR berpengaruh terhadap earning per share. Kemudian, apa sih manfaat penelitiannya? Yang pertama yaitu dapat menambah wawasan peneliti agar dapat diaplikasikan dalam pekerjaan dan dapat melihat kelemahan ataupun kebaikan CSR, serta dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan agar dapat menerapkan CSR dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, manfaat penelitiannya yaitu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai CSR dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan. Kemudian kita masuk pada kajian teori atau bab kedua. Pada kajian teori ini, saya membahas tentang corporate social responsibility.
Sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan atau corporate value yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line, di mana bottom line selain finansial terdapat juga sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Kemudian yang saya bahas pada kajian teori ini ada intellectual capital. Sesuai International Federation of Accountants atau IFAC, mengklasifikasikan intellectual capital dalam tiga kategori. Yang pertama yaitu human capital. Yang ini contohnya kompetensi karyawan, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian ada structural capital atau organizational capital. Contohnya yaitu tentang sistem operasional prosedur perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada relational capital atau customer capital. Hal tersebut contohnya tentang hubungan dengan mitra bisnis antar perusahaan. Kemudian pada kajian teori ini saya juga membahas tentang salah satu cara untuk menilai efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha dalam manajemen keuangan, yaitu dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Profitabilitas perusahaan adalah salah satu landasan penilaian yang mencerminkan keadaan atau kondisi perusahaan. Kemudian pada bab ini juga saya juga menemukan tentang jurnal-jurnal atau penelitian yang relevan terhadap penelitian ini. Saya ambil contohnya pada kesempatan ini tiga jurnal yang saya baca atau saya bahas, yaitu yang pertama, dalam penelitian Rosdiwianti, pada jurnalnya menyatakan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan EPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan CSR dalam laporan. Kemudian yang kedua, dalam penelitian SARI dalam jurnalnya tahun 2016 menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan multinasional di Indonesia dengan sifat hubungan negatif. Hal ini terjadi juga pada di negara Malaysia, namun di Malaysia berpengaruh positif. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian Budiase tahun 2019 pada jurnalnya menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena dampak pengungkapan CSR ini yang masih rendah tidak berpengaruh terhadap peningkatan ROA. Kemudian apa saja hipotesis penelitian yang saya lakukan? Ya, hipotesis pertama yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kemudian hipotesis yang ketiga, corporate social responsibility disclosure atau pengungkapan CSR dan intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu tentang metode penelitian. Pada bab 3 ini saya menjelaskan tentang metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil pada kali ini yaitu penelitian arsip, merupakan informasi diperoleh dengan mengumpulkan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau data dokumenter dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2023-2024 memiliki laporan keuangan tahunan lengkap dan yang menggunakan CSR di dalam annual reportnya. Kemudian yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data
Deskriptif kuantitatif berbasis sekunder yakni laporan tahunan perusahaan perbankan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut digunakan untuk menghitung indeks CSR, return perusahaan, return pasar, leverage, PBF, PBV, dan nilai buku aktiva perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang saya lakukan pada kali ini yaitu data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat data yang tercantum di BI, Indonesian Capital Market Directory atau ICMD, serta Indonesia Security Market Database, website, literatur lain, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Kemudian tentang teknik analisis data. Ada beberapa uji yang saya lakukan untuk penelitian kali ini, yaitu yang pertama, uji statistik deskriptif. Uji ini menunjukkan pola sebaran data dan membantu peneliti dalam memahami karakteristik dasar dari variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini saya ambil untuk mengetahui apakah distribusi data variabel X dan Y mengikuti distribusi normal. Jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05, maka data itu dianggap terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga yaitu yang saya ambil yaitu uji korelasi Pearson. Uji ini saya ambil untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, yaitu antara pengungkapan kualitas pelayanan atau CSR dengan variabel X dan kinerja keuangan atau ROA dalam variabel Y. Kemudian yang terakhir yaitu uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen X atau pengaruh kualitas pengungkapan pelayanan CSR terhadap variabel dependen Y. Dalam hari ini kinerja keuangan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya terkait tugas metode penelitian akuntansi kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.